Dramatis Timnas Indonesia ukir sejarah. Statistik mengesankan debut Martin Paes. Poin FIFA Indonesia kejar poin FIFA Malaysia. Saingi CR7, Jude Bellingham bikin channel YouTube. CR7 menangis usai cetak gol. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Dukung Timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven. Merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil Liga A Grup 1 UEFA Nation League, Portugal sukses meraih 3 poin saat mengalahkan tamunya Kroasia 2-1 di Estadio Dalus. Gol anak asuh Roberto Martinez dicetak oleh Diogo Dalot di menit ke-7 dan Cristiano Ronaldo di menit ke-34. Kroasia hanya mengecilkan skor lewat gol bunuh diri Diogo Dalot di menit ke-41. Berkat hasil ini, Selecao das Aquinas sementara berada di peringkat 2 Liga A Grup 1 UEFA Nation League. Sementara itu di pertandingan lainnya, Polandia sukses mengalahkan tuan rumah Skotlandia dengan skor 3-2. Gol kemenangan Polandia dicetak di menit ke-97 oleh Nikola Zalewski. Berkat kemenangan tersebut, Polandia sementara memuncaki Liga A Grup 1 UEFA Nation League. Dari Liga A Grup 4 UEFA Nation League, tuan rumah Serbia berhasil menahan imbang juara Euro 2024 Spanyol dengan skor 0-0. Berkat hasil tersebut, Serbia dan Spanyol sama-sama mengemas 1 poin dan sementara berada di peringkat 2 dan 3 Liga A Grup 4 UEFA Nation League. Dari hasil lainnya, Denmark sukses meraih 3 poin setelah mengandaskan tamunya Swiss 2-0 di Stadion Parket. Gol dari Dorgu dan Højbjerg membuat tim dinamit sementara memuncaki klasmen Liga A Grup 4 UEFA Nation League. Beralih ke hasil grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil membawa pulang 1 poin saat bertandang ke Arab Saudi. Gol Timnas Garuda dicetak oleh Ragnar Oratmagun di menit ke-19. Sedangkan gol dari The Green Falcons dicetak oleh Al Juair di menit ke-48. Berkat hasil ini, Timnas Garuda sementara berada di peringkat ketiga Grup C. Sementara itu, peringkat 1 dan 2 Grup C masing-masing ditempati oleh Jepang dan Bahrain. Jepang baru saja mencukur habis Cina dengan skor 7-0. Sedangkan Bahrain sukses menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Australia. Hasil seri 1-1 melawan Arab Saudi membuat Timnas Indonesia mengukir beberapa catatan sejarah. Timnas Garuda kini menjadi negara ASEAN pertama yang bisa menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Di kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand kalah 0-1. Lalu di kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam kalah 1-3. Hasil ini juga membuat Indonesia jadi tim ASEAN pertama yang bisa raih hasil imbang lawan tim asuhan Roberto Mancini. Hasil seri ini menjadi poin pertama Timnas sepanjang sejarah keikutsertaannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hasil ini juga membuat anak asuh Shin Taeyong mengulang pencapaian 13 tahun lalu. Pada 7 Oktober 2011, Timnas Indonesia mampu menahan imbang 0-0 Arab Saudi pada laga uji coba. Selain itu, debut Martin Paes di Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi juga terbilang mengesankan. FotMob bahkan memberi rating 7,9 untuk Paes, tertinggi di antara para pemain Indonesia lainnya. Tak hanya sukses menepis penalti, namun beberapa penyelamatan penting pun dicatatkannya pada 15 menit akhir babak kedua. Menurut FotMob, Paes secara keseluruhan mencatatkan 3 penyelamatan penting. Ia juga membukukan 2 diving save dan 2 saves inside box. Namun, dari segi akurasi umpan, Martin Paes mesti memperbaiki. Pasalnya, masih jauh dari catatan sempurna yakni 59%. Usai ditahan imbang Indonesia, sejumlah fans Arab Saudi meluapkan kekecewaannya pada timnas mereka. Melansir dari komentar para netizen Arab Saudi di akun X Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau AFF, terpantau banyak fans yang muak dan tidak puas dengan hasil ini.
Mereka mengatakan bahwa hasil imbang tersebut memalukan. Bahkan fans The Green Falcons banyak yang meminta pelatih Roberto Mancini segera dipecat. Fans takut dengan gaya permainan ala Mancini, Arab Saudi tak mampu lolos dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih dari kabar mengenai Timnas Indonesia. Berkat hasil seri melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia dipastikan menambah poin FIFA sebanyak 6,88 poin. Secara keseluruhan, poin FIFA Timnas Indonesia sekarang adalah 1.115,61 poin. Poin itu berhasil menggeser sementara poin Timnas Malaysia yang baru saja pamer mengumpulkan poin FIFA sebanyak 1.108,73 berkat kemenangan melawan Filipina di ajang Piala Merdeka. Beralih ke kabar dari sepak bola Eropa. Dilansir dari Daily Mail, Jude Bellingham baru saja mengikuti jejak Cristiano Ronaldo setelah mengumumkan peluncuran channel YouTube barunya, @JudeBellingham. Pemain Real Madrid tersebut tak mau kalah dari CR7 yang meraup pundi-pundi melalui YouTube. Tak lupa, sebelum launching, Bellingham melakukan promo terlebih dahulu melalui akun Instagramnya. Ia mengatakan bahwa akan memanjakan subscribernya dengan konten berisi tentang perjalanan karir dan kehidupan pribadinya. Sejumlah video kini telah dipublikasikan di channel YouTube-nya, salah satunya yang berjudul Out of the Floodlights. Sementara itu, Cristiano Ronaldo terlihat menangis di pinggir lapangan. Dilansir dari The Sun, CR7 menangis terharu saat mencetak gol ke-900 dalam karirnya saat Portugal menang 2-1 atas Kroasia. Terlihat CR7 menangis sambil terjatuh dengan menutupi mukanya. Ia terlihat sangat emosional dengan perayaan gol tersebut. Pasca laga, CR7 mengatakan belum puas dengan pencapaiannya itu. Ia mengaku masih berambisi meraih gol ke-1000 dalam karirnya. Tak hanya Ronaldo dan Timnas Indonesia, Timnas San Marino juga mencatatkan rekor yang mengagumkan. Mereka yang bertanding di laga melawan Liechtenstein di Liga Grup D Grup M UEFA Nation League berhasil mencuri kemenangan 1-0. Kemenangan tersebut menjadi yang pertama bagi San Marino setelah 20 tahun tak pernah menang di laga kompetitif resmi. Pasca laga, para pemain dan staf pun tumpah ruah di tengah lapangan merayakan sejarah mereka. Terakhir kali San Marino meraih kemenangan di tahun 2004 pada saat menang 1-0 juga atas Liechtenstein. Dilansir Gol, mantan pemain MU Juan Mata siap menghadapi tantangan baru setelah menyelesaikan kepindahan yang mengejutkan ke klub Liga Australia Sydney Wanderers. Padahal sebelumnya, Mata sempat dikabarkan akan hijrah ke klub Liga Denmark ketika terlihat berlatih di FC Nordsjælland. Pemain Spanyol berusia 36 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan Western Sydney Wanderers setelah meninggalkan klub Jepang Vissel Kobe. Dengan kepindahan ini, Mata merasa bersyukur dan gembira. Ia berharap dapat memenangkan beberapa trofi di Sydney Wanderers. Kabar berikutnya datang dari Liga Inggris. Dilansir dari Goal, Manchester United dilaporkan telah menunjuk Sam Allardyce sebagai direktur kinerja baru. Allardyce akan bekerja untuk Red Devils hingga akhir musim 2024-2025. Pria berusia 46 tahun ini ahli dalam memantau kinerja pemain. Selain itu, Allardyce pandai dalam bidang ilmu olahraga. Kemampuan Allardyce sempat dicoba oleh Pep Guardiola saat menjadi ilmuwan bidang olahraga di Manchester City pada tahun 2021 hingga 2022. Nantinya, Allardyce akan bekerja sama dengan Direktur Olahraga Dan Ashworth untuk membangun kinerja yang baik di Manchester United. Dari MU pindah ke kabar dari Chelsea. Dilansir dari BBC, The Blues telah mencoret pemain seperti Cole Palmer, Ben Chilwell, Romeo Lavia, dan juga Wesley Fofana untuk ajang UEFA Conference League. Maresca mencoret Palmer demi mengurangi beban. Sementara itu Lavia dan Fofana dicoret dengan alasan untuk memulihkan cederanya yang belum sembuh total. Kalau Chilwell memang sudah tak masuk dalam rencana tim Maresca musim lalu. Pemain muda seperti Cesare Casade, Carney Chukwuemeka, serta Mark Guiu telah dipilih untuk menggantikan mereka yang dicoret. Beralih ke kabar dari La Liga. Dilansir dari Football Espana, bek Real Madrid Eder Militao telah meninggalkan kamp latihan timnas Brasil karena mengalami cedera paha saat berlatih bersama timnas Brasil untuk persiapan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Cederanya Militao ini menambah daftar cedera El Real. Menurut laporan, Militao akan absen selama 2 hingga 3 minggu.
Itu artinya ia bakal melewatkan beberapa laga Los Blancos di semua kompetisi, termasuk laga derby melawan Atletico Madrid pada 29 September. Kabar berikutnya datang dari Serie A. Pemain AC Milan Alvaro Morata terlihat sedang berupaya menjalankan fase pemulihan cederanya dengan cara berlatih ringan. Morata mengaku ingin segera sembuh dari cederanya dan kembali merumput bersama Milan. Terlihat striker asal Spanyol itu berlatih sendirian di tengah hujan lebat yang mengguyur tempat latihan Rossoneri. Morata mengunggah latihannya tersebut di akun Instagram pribadinya. Ia menerima banyak pujian dari fans Rossoneri. Sikap Morata dianggap fans sebagai contoh yang perlu ditiru oleh pemain AC Milan yang lainnya. Beralih ke kabar dari Liga Prancis. Dilansir dari Foot Mercato, seluruh klub Ligue 1 dan Ligue 2 berkewajiban untuk mempromosikan pariwisata Qatar selama semusim ini. Tak hanya pariwisata Qatar yang bisa diiklankan, tapi juga beIN Sport atau badan-badan milik Qatar lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari perjanjian kontrak sponsor LFP dengan Qatar. LFP mendapatkan total 100 juta euro dalam kesepakatan sponsor dengan Qatar. Sebagai imbalan tambahan, jika sudah mengiklankan, klub-klub Ligue 1 akan mendapatkan 730.000 euro. Sementara klub Ligue 2 akan mendapatkan 130.000 euro. Dilansir dari Daily Mail, Direktur Olahraga Newcastle, Paul Mitchell, mengkritik peninggalan warisan Dan Ashworth yang membuat strategi transfer Newcastle seperti tak punya tujuan yang jelas. Kritikan tersebut muncul setelah Paul Mitchell mendapat kecaman dari para fans The Magpies karena gagal mendapatkan target incaran seperti Mark Guehi. Don Army di musim panas ini hanya dapatkan 2 pemain baru, yakni Lloyd Kelly dan William Ursula. Mitchell tak mau disalahkan seorang diri terhadap kegagalan tersebut. Maka dari itu, ia membawa-bawa Dan Ashworth yang sekarang bekerja di MU. Dilansir dari Tribal Football, pemain Real Madrid Rodrigo Goes menunjukkan rasa kecewa dirinya tak bisa masuk nominasi peraih Ballon d'Or tahun ini. Kekecewaan tersebut diluapkan langsung oleh Rodrigo dengan mengunggah kolase foto di akun media sosial pribadinya. Pemain asal Brazil tersebut mengunggah beberapa foto dirinya mengangkat banyak trofi di El Real. Beberapa foto tersebut seakan menunjukkan bahwa betapa penting peran dirinya dalam tim. Masih dari kabar pemain Real Madrid, dilansir dari The Sun, di akun Instagram story-nya, Dani Ceballos terlihat sedang memamerkan kondisi kakinya yang memar dan membengkak besar. Kaki Ceballos bengkak gara-gara cedera pergelangan kaki yang dialaminya. Pemain asal Spanyol tersebut terkilir pada pergelangan kakinya saat laga melawan Real Betis di La Liga. Berkat bengkaknya kaki Ceballos itu, ia dipastikan tim dokter Los Blancos absen 6 hingga 8 minggu. Kabar selanjutnya datang dari mantan pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane. Dilansir dari Tribuna, pelatih asal Prancis itu terlihat datang di tempat latihan Real Betis. Zidane berada di pinggir lapangan memantau dengan serius tim Akademi Real Betis sedang berlatih. Zidane tampil santai dengan celana dan polo shirt hitam serta sepatu putih. Namun kedatangan Zidane bukan untuk melatih Real Betis, melainkan memantau putranya yakni Elias Zidane yang sedang berlatih. Elias Zidane yang masih berusia 18 tahun kini memperkuat tim muda Real Betis, yakni Betis Deportivo. Dari kabar lainnya, dilansir dari Sport People, Cristiano Ronaldo dilaporkan menginginkan pemain baru yang berstatus bebas transfer, Adrien Rabiot, segera gabung bersamanya di Al Nassr. Menurut laporan, pihak Al Nassr sudah menawarkan kontrak menggiurkan senilai 20 juta euro per tahun kepada Rabiot. Pihak Al Nassr juga menggunakan CR7 sebagai perantara agar sang pemain mau gabung. Asal tahu saja, CR7 dan Rabiot telah berteman akrab sejak mereka berseragam Juventus. Berita berikutnya datang dari rekan lain Cristiano Ronaldo saat di Juventus, Douglas Costa. Pemain yang kini bermain di Sydney FC itu memilih membuka akun di platform dewasa OnlyFans. Sama seperti alasan CR7 menjadi YouTuber, Costa bergabung ke OnlyFans tujuannya untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada fans. Di OnlyFans, pemain 33 tahun itu akan mengunggah berbagai konten terkait kehidupan pribadinya. Namun, bergabungnya Costa ke OnlyFans membuat beberapa fans heran. Pasalnya, situs tersebut terkenal sebagai tempat para kreator mencari uang dengan memamerkan video-video dewasa.
Sementara itu dari kabar berikutnya, Memphis Depay yang kini menjadi agen bebas dilaporkan akan segera merapat ke klub Liga Brasil, Corinthians. Corinthians telah mengajukan kontrak 2 tahun untuk Depay. Menariknya, Corinthians nantinya akan menggaji Depay lewat uang dari sponsor mereka yakni Esportes da Sorte, yang notabene adalah rumah taruhan di Brazil. Corinthians berharap proses transfer Depay ini beres sebelum Corinthians melangsungkan laga perempat final Copa Sudamericana melawan Fortaleza. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional, beberapa cuitan dari akun X @RafaelStrik ternyata bukan berasal dari sang pemain. Menurut tanggapan akun resmi Timnas Indonesia @TimnasIndonesia, akun tersebut ternyata palsu dan bukan milik pribadi RafaelStrik. Strik dikatakan selama ini tak memiliki akun X. Netizen pun ramai-ramai membanjiri kolom komentar di setiap postingan akun palsu itu. Bahkan, ada beberapa netizen muak dan mengajak untuk menuntut pemilik akun palsu tersebut. Masih kabar dari Timnas Indonesia. Akun X Timnas Indonesia @TimnasIndonesia telah mengunggah ajakan untuk mendukung langsung laga Timnas Indonesia saat melawan Australia dengan cara membeli tiket. Menurut laporan, tiket masih tersedia dari harga yang termurah yakni Rp250.000 hingga yang termahal yakni Rp1,5 juta. Ajakan membeli tiket tersebut datang langsung dari para penggawa Timnas seperti Chai Itzes, Sandy Walsh, dan Martin Paes. Mereka bertiga bahkan mengatakan, Garuda fans, ayo beli tiket sekarang. Garuda fans, ayo beli tiket sekarang. Sementara itu, kabar berikutnya datang dari Shin Tae-yong. Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut telah mengatakan bahwa akan ada 2 pemain naturalisasi di bulan September ini. Shin mengatakan hal tersebut saat diwawancarai oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga di channel YouTube PSSI. Meski tak menyebut nama, namun Shin Tae-yong melemparkan kode bahwa bisa jadi kedua pemain yang akan menjadi anak asuhnya nanti semuanya adalah pemain depan.